tidak asing lagi bagi Sobat Fishchat. Beliau adalah tokoh yang unik, lucu, dan tentunya beliau adalah maskotnya BRPI. Siapa dia? Mangkarim. Beliau adalah maskotnya BRPI yang menyampaikan program-program perikanan dengan cara yang santuy. Balai ini memilih saya untuk dijadikan tokoh figur di BRPI ini. Ya, saya dipanggil. Setelah katanya saya seleksi, ya ternyata saya yang dijadikan figur. Tujuannya apa? Ya, tujuan saya itu untuk memberitahukan kepada semua warga, khususnya warga Indonesia, untuk penyampaian dalam masalah bidang dari perikanan, yaitu melalui konten saya, yaitu bersama tim. Jadi memberitahukan bisa pakai pakan apapun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepada masyarakat gitu. Ia lalakon orang kehidupan di alam dunia. Ya, Dengan terus orang ngerek kumaya kaditunak kakang semak. ya. Ayo orang mangkat kaditu kamar tak. Ayo, kurang aja nggak. Nah, jadi mantap ya. Iya, luar biasa Sobat Fishchat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fishchat, jumpa lagi bersama kami dalam program Podcast Fishchat BRPI. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sobat Fishchat dimanapun Anda berada, episode kali ini episode yang istimewa sekali lah ya. Istimewa sekali karena narasumber yang kita hadirkan tidak asing lagi bagi Sobat Fishchat. Beliau adalah tokoh yang unik, lucu, dan tentunya beliau adalah maskotnya BRPI. Siapa dia? Mangkarim. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Damang Mas. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah. Tos sarapan. Atos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangkarim. Isuk-isuk atos. Pakai naon sarapan? Pakai nasi lah. Oh, kirain pakai tangan. Iya. Tangan comot. Gitu. Kan nyomot pakai nasi nggak bisa. Baik Sobat Fishchat, ini Mangkarim ya. Mangkarim tentunya sudah tidak asing lagi bagi Sobat Fishchat. Beliau adalah maskotnya BRPI di program Mangkarim. Jadi ini info dulu nih ya. Info dulu kepada Sobat Fishchat bahwa Mangkarim ini nama asli ya Mang ya? Nama asli. Nama asli. Bawaan lahir ya? Ya, bawaan lahir dari kecil. Ya itulah. Jadi beliau adalah maskotnya BRPI yang menyampaikan program-program perikanan dengan cara yang santuy. Baik Mangkarim. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, mungkin bisa diceritakan dulu nih sejarahnya Mangkarim gabung dengan BRPI. Mangga Mangkarim. Awal mula saya masuk kerja di BRPI itu waktu 2009. Senior ya. Ya, itu berapa tahun ke belakang tuh? Hitung sendiri lah, banyak lah pokoknya. Iya, kalau nggak salah 2009 itu berarti sekarang 2025. Dihitung beneran. 16 meren. Ya, kurang lebih 16 tahun. Di bagian perkuliahan yang pertama. Dosen dong. Mahasiswa. Ya. Awal mula kerja di sini itu jadi tim pengairan. Jadi saya ngurusin air nih. Ceritanya dapat 1 tahun
terus di rolling ke security sampai 2022. Nah setelah itu saya dilempar ke belakang di lapangan sampai sekarang nih. Itu udah 3 tahun jalan saya dilempar ke belakang. Dilempar sakit tuh Ya enggak lah. Bukan dilempar dari atas. Oke, Mang Karim. Jadi tadi sudah sampaikan ya, berarti gabung dengan BRPI dari tahun 2009 awalnya ya. 2009. Mengawali karir sebagai ulu-ulu. Oke. Kalau bahasa kerennya ulu-ulu. Oke, artinya ini Mang Karim bukan instan ya, sudah gabung di BRPI itu sejak 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, alhamdulillah. Ya. Terus gimana ceritanya nih Mang Karim bisa jadi tokoh maskotnya BRPI? Gimana Mang? Ya mungkin kepala balai ini memilih saya untuk dijadikan tokoh figur di BRPI ini. Ya saya dipanggil setelah katanya saya seleksi, ya ternyata saya yang dijadikan figur. Nggak tahu tuh kenapa tuh Bapak Kepala itu sampai saya yang dijadikan figur itu. Mungkin ada pemikirannya dia, wah ini nih mungkin nih ada potensi ya. Nah itu ada potensi kayak tukang humor apa gitu, kayak seperti itu. Mungkin penilaiannya seperti itu. Oke, Mang Karim nih luar biasa nih. Berarti dulu banyak ya saingannya berarti dulu. Ya bisa jadi banyak. Tapi kan saya nggak tahu siapa, nggak ada, maksudnya nggak ada. Oh ini harus ini. Nah, jadi nggak ada di apa namanya? Ujian tertulisnya itu nggak? Iya, nggak ada. Ini nggak ada. Jadi ini mas spontanitas mungkin nih. Pak Kepala manggil saya jebret, udah kita ngumpul, disaksikan beberapa orang. Ini kita harus jadi figur nih. Tapi ada pengalaman Mang di dunia maya sebelumnya ya? Di dunia maya itu ya cuman hanya paling di Facebook, paling dulu itu di Semulek. Gitu. Nyanyi berarti. Duet. Iya duet. Terus di TikTok lah gitu. Di TikTok sampai sekarang berarti. Kalau TikTok masih sampai sekarang. Kalau Semulek udah ditinggalkan. Nggak tahu mungkin badannya capek lah. Iya itu. Tapi Facebook sama TikTok masih berjalan. Oke, sip. Berarti masih aktif berarti ya di dunia maya ya, selain di masih aktif. Tokoh Mang Karimnya di BRPI ya. Ya. Berarti tidak asing lagi, pantesan di programnya itu sudah kelihatan luwes, sudah kelihatan sudah biasa tampil ternyata udah artis ternyata. Ya. Artis semule dulu ya. Ya, dulu artis semule. Oke. Mang Karim, kemudian ini Mang. Kira-kira misi apa nih yang mau dibawa dalam program Mang Karim ini? Misi dan visi berarti ya? Oh, oke. Mau nyalek dong kalau visi dan misi. Oke, bisa disampaikan Mang Karim. Jadi misi saya, tujuannya apa? Ya, tujuan saya itu untuk memberitahukan kepada semua warga, khususnya warga Indonesia, untuk penyampaian dalam masalah bidang dari perikanan, yaitu melalui konten saya gitu bersama tim. Jadi memberitahukan bisa pakai pakan apapun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepada masyarakat gitu. Jadi melalui caranya Mang Karim ya. Cara saya. Berarti memang keseharian Mang Karim itu seperti itu ya, lucu. Yang ya, bisa jadi. Lucu nggak sih sebenarnya Mang Karim? Lucu nggak sih? Lucu. Maksudnya kalau lucu ketawa tuh. Ya, maksudnya dari mana lucunya gitu. Saya kan merasa nggak lucu sebenarnya ya. Lucu sebenarnya, biasa-biasa aja. Tapi orang bahkan biarpun nggak kenal, kalau melihat saya kadang-kadang dia suka tertawa sendiri. Duh, bahaya tuh. Iya. Saya kenapa? Enggak, saya
lucu aja katanya lihat Kang Mas gitu. Asik, Kang Mas. Bahasanya luar biasa. Kang Mas lu. Iya, Kang Mas. Nggak tahu itu mungkin dari dari aroma tubuh apa dari aroma muka begitu. Oke. Berarti itu tokoh itu real ya sebenarnya keseharian Mang Karim itu memang seperti itu ya yang diangkat di programnya BRP itu ya. Oh, oke. Sip. Mang, kemudian apa namanya? Biasanya orang itu kan melakukan sesuatu itu ada ada idolanya lah istilahnya gitu. Kalau Mang Karim mengidolakan siapa ini sehingga bisa berperan seperti ini? Ini saya mengidolakan dari wayang golek. Wah. Ya. Oke. Sip. Saya senang suka nonton wayang golek Abah Asep Sunandar Sunaria. Nah, yang saya idolakan itu Cepot atau Astra Jingga. Oh iya, Astra Jingga. Astra itu motor, Jingga itu merah. Motor merah dong. Nah, kalau misalkan dilempar ke situ. Kan Astra Jingga ya, Astra Jingga Cepot ya. Yang mukanya merah itu berarti ya. Itu. Oke. Berarti sedikit banyak Mang Karim bisa dalang dong. Ya, kalau misalkan masalah itu mah jangan tanya saya. Tanya Pak Asep aja. Asep Saha, Asep Sopyan. Tapi saya bisa sedikit menirukan dalam pewayangan itu ya adalah tokoh yang harus kita bisa membicarakan tentang masalah pewayangan. Jadi suara Gatot Kaca tahu kan? Aduh lupa. Gatot Kaca. Oh iya. Enggak, sekarang gini, kalau Mang Karim dikasih challenge untuk dalang bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, dalang lakon Mahabharata. Waduh, lakon Mahabharata itu. Oh enggak ya. Bisa seharian. Iya, seharian. Kelamaan. Oke. Takut bosan nanti pemilihan. Oke. Bosan apa nggak tahu? Ya nggak tahu. Oke, mungkin ini aja segmen aja kalau di wayang kulit itu dan namanya goro-goro. Kalau di ada nggak kalau wayang kulit? Goro-goro itu apa namanya? Punokawan keluar yang Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ada nggak kalau di wayang kulit apa itu namanya kalau ini? Oh itu mah nggak ada goro-goro. Nggak ada ya kalau di sini nggak ada ya. Adanya apa? Sok adanya apalah. Di sini paling kumpulan antara Semar, Astra Jingga, Dewala. Ya kumpulan orang-orang Amarta itu mah. Oh, Amarta. Iya, wong Amarta. Kayak ngono. Coba sekarang dites deh suaranya Astra Jingga. Jangan. Kenapa? Saya sehari-hari udah begini suaranya. Oh, itu Astra Jingga kayak gitu suaranya. Oh, alah. Oke, sekarang suara yang lain lah. Semar. Kalau Semar itu suaranya harus memihak ke orang tua. Kuma. Jadi kalau nggak ada goleknya saya bingung. Iya. Harus ada goleknya nih. Golek jadilah apapun jadi. Maksudnya gitu ya? Itu jadi Semar ngomong. Ya. Harus dua? Harus dua. Jadi orang itu ngobrol. Harus dua. Jadi gak ada perobrolan nih. Masuk kita yang satu banyak permintaan. Ya gimana? Ini kan nggak harus pakai tangan kosong. Kita itu harus ada contohnya gitu. Habis ini minta minum jangan-jangan. Iya pasti. Nanti itu dulu ngomong dulu. Sok, Semar sama Saha satunya. Terserah. Mau Gatot Kaca mah enggak. Gatot Kaca ada. Atau Semar itu biasanya sama Arjuna. Nah bisa. Oke. Berarti pakai bahasa Sunda tuh. Sok tuh. Nah, kalau bisa bahasa Jawa nggak apa-apa bahasa Jawa. Enggak ya. Sok Sunda wayang golek Sunda. Ayo silakan. Aki mantep ya.
Kakang Semar. Iya Nun. Kumaha ayeuna ieu lalakon urang kahirupan di alam dunia. Ya iya geningan. Terus urang ngarek kumaha ieu kadituna Kakang Semar. Ayeuna mah kieu we. Lamun urang ningali ka tukang ieu teh parantos aya dina buku gedena. Kitu agan. Tapi no janten kumaha ayeuna nya nama urang tingali wae kaharepna bakalna kumaha kitu Kakang Semar Nya hayu urang mangkat ka ditu kamarta. hayu urang ayeuna. Nah, jadi mangkat ya ceritanya. Iya, luar biasa Sobat Wiscet nih. Ya, itu satu ini ya. Ini tadi ngomong apa sih? Udah tahu saya juga. Tadi apa Semar diajak ke Amarta oleh Arjuna gitu. Iya. Oh, kurang lebihnya gitulah ya. Ya kurang lebihnya begitu. Oke, sekarang minum dulu. Ya, minum. contoh. Makmun mana Makmun? Mak, minum Mak. Aduh, ini dalang langsung haus, Mas. Iya, saya jadi tenggorokannya garing nih. Aduh. Makmun, terima kasih Makmun. Makmun. Biasa Ya. Atau dulu Makmun ini pernah jadi partnernya Pak Karim kalau nggak salah, Mang Karim. Dulu waktu yang ikan mas itu. Iya, di kebun itu dia mau ke Sukamandi beli emas, Mas Karyo ternyata. Mari minum semuanya. Minum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung habis gini. Haus? Kopi naon? Ya, air putih. Air putih itu sehat. Kopinya nanti ya kita ke warung. Ah, iya. Warung biasa yang kita Iya. beli nasi. Nanti aja. Masih ingat kesukaan saya Pak? Masih dong. Naon? Belut. Kemarin Luar ada biasa. gede di belakang. Ah jangan. Pernah Mang Karim waktu itu beliin saya belut gede-gede. Ah. Keras tahu. Nah, Belut apa nih ya? Itu. itu mah olen. Itu mah belut laut. Nah, belut laut, pelanggaran nih. Suruh minta tolong beliin belut, Iya. belut laut yang dibeli. Nggak ngomong lagi. Aduh, kacau. Oke, tapi sip. Wah, luar biasa nih. Ternyata Mang Karim juga apa ya? Apa? Kalau bahasa Jawa itu nguri-nguri, melestarikan budaya juga. Iya. Budaya wayang golek terutama ya. Seni Sunda. Seni Sunda. Itu seni Sunda itu emang dari dulu harus dilestarikan. Adat budaya Sunda itu emang kesenian ya. Kalau dari Sunda mah emang kesenian. Kesenian Sunda, kesenian wayang golek, ada jaipongan, pokoknya itu adat Sunda kan keseniannya kesenian Sunda. Emang harus dilestarikan. Nggak boleh, kalau bahasa Sundanya nggak boleh parem. Nggak boleh padam, nggak boleh apa? Nah iya. Mati. Iya, nggak boleh padam, maksudnya nggak boleh padam itu Dan hilang lah ya. hilang. Gitu. Bukan nggak boleh mati, kalau mati itu Lampu. lampu. Ya mungkin apa itu mah hanya orang-orangnya aja yang meninggalkan dunia ini gitu, yang dulu-dulu. Tapi harus turun temurun gitu, ada penerusnya. Jangan sampai padam. Oke, Mang Karim, selama berperan sebagai diri sendiri ya susah ya. Berperan sebagai diri sendiri artinya nggak ada kesulitan selama ini ketika apa menyampaikan informasi perikanan di program Mang Karimnya BRBI. Alhamdulillah, selama saya konten kesulitannya hanya sedikit. Naon tah? Contoh nak naon? Ya contohnya sedang ini pakai bahasa ilmiah. Wes, ngeri ini Iya. ngomongnya. Semakin makan pakai bahasa ilmiah, nah itu. Yoi, Jadi sip, saya sip, sip. repot nih. Soalnya kan saya nggak sekolah. Wah. Jadi bingung jadinya Oke. penyampaian. Ya, apa kesulitannya misalnya apa? Ya harus memberi pakan, pakai apa namanya? Aduh, bahasa kerennya itu bahasa ilmiahnya. Oh, ini maksudnya tidak benar apa belum menguasai Iya. secara keseluruhan ilmu tentang perikanan, Iya, itu. terutama
terkait dengan istilah-istilah atau apa namanya? Ini ilmiahnya lah ya. Itu ilmiahnya. Oh. Jadi saya agak bingung penyampaiannya, soalnya itu nggak ada di sehari-hari saya maksudnya. Gitu. Jadi kurang respon nih. Tapi tujuannya kan memang Mangkarim itu tugasnya menyederhanakan dari bahasa ilmiah itu ke bahasa umum supaya bisa diterima ke masyarakat. Nah itu berarti tugasnya tim kan Mangkarim. Artinya Mangkarim nggak ada kesulitan kan selama ini karena berperan sebagai diri sendiri. Cuman kadang-kadang kalau lagi syuting itu kita kan harus berkali-kali. Saya lancar, lawan main yang lancar. Yang kurang lancar maksudnya gitu. Jadi mungkin ada kesulitan di situ. Mang, kita jadwal jam sekian sampai jam sekian, oke? Ternyata lewat gitu. Maksudnya konten biasanya harus 15 menit jadi 40 menit gitu. Ada kendala itu. Wajar, itu cuman kendala teknis aja, bukan masalah. Oke. Kalau momen apa nih yang apa namanya yang spesial bagi Mangkarim dari program Mangkarimnya BRPI? Kan udah berapa video? Ingat nggak? Kurang lebih berapa Mbak Silmi? 10. Lebih lah 10 dan kurang lebih 15 ya. 15-an ya. Oke. Itu ada momen yang paling spesial nggak bagi Mangkarim? Ada pastinya dong. Masa semuanya biasa-biasa saja? Oh iya, ingat saya. Waktu acara ada undangan ke Bogor. Enggak benar, ini diundang sebagai Mangkarim? Iya. Luar biasa. Sudah mendunia ya. Oke, mangga. Jadi saya diundang ke Bogor itu ke kantor Sempur ya. Jadi untuk menyampaikan gimana caranya ini sebagai Mangkarim, terus yang di kantor itu harus menirukan sebagai Mangkarim, kira-kira bisa enggak? Maksudnya di kantor sana? Nah, kantor sana, iya. Kepala di sana itu jadi mengundang saya itu, gimana nih Mangkarim begini? Ya saya di sana juga syuting, di depan kantor itu syuting di sana. Gini, terus langsung ditampilkan. Nah, jadi alhamdulillah udah dapat undangan dari Bogor. Sempur itu sekarang kepalanya Bu Wiwi ya. Ya Bu Wiwi. Terima kasih sudah undang saya bersama tim, bersama kepala balai juga. Saya diundang ke sana seharian ya. Itu yang paling momen yang paling spesial ya. Ya. Mangkarim tukar ilmu di sana. Ya kalau mau menduplikasi ya susah ya karena Mangkarim berperan sebagai diri sendiri. Iya. Ya jadi ya susah. Ya kalau misalkan ada yang bukan menduplikasi ya, meniru mah. Iya, menduplikatkan kayak kunci nih. Iya. Silakan aja. Nah. Ya kalau ada yang mau seperti itu nih, ada apa namanya pemuda orang yang mau seperti itu sarannya Mangkarim gimana biar bisa seperti Mangkarim gitu, bagi ilmunya gimana? Ya itu mah karakter sih harusnya. Jadi ngambilnya itu di karakter diri sendiri. Terus emang kita orangnya itu humoris. Jadi diterapkannya itu ketika kita syuting ada humorisnya, jadi terbawa juga. Nggak bisa kadang-kadang nggak bisa serius seperti yang di sinetron itu. Kalau orang humorisme ya tetap aja syuting nggak syuting, jadi humorisnya itu keluar gitu. Artinya alami ya? Alami. Ya, iya. Emang perbawaannya dari, kalau bahasa Sunda dari orok ya. Itu yang susah. Berarti luar biasa nih. Beruntung nih BRPI punya talent seperti Mangkarim ini berarti ya. Dari 15 episode. Ada lagi nggak yang luar biasa selain di Bogor? Diundang di Bogor. Yang luar biasa itu kemarin kedatangan tamu. Saya deket aja nih. Siapa? Oh, Pak DM itu. Itu. Pinter itu Mangkarim kayaknya. Kayak ngobrol saya sama Mangkarim loh itu. Iya. Padahal ngobrolnya sama
sama KDM. Enggak, KDM ngobrolnya kayak Mang Karim. Oh iya. Padahal ngobrolnya sama siapa? Sama wartawan. Tuh pinternya Mang Karim ya, nyari apa namanya Iya. tempat yang seolah-olah kayak ngobrol sama Mang Karim. Padahal ngobrolnya sama wartawan. Luar biasa. Bisa begitu ya. Sama Ya, gitu ya. kan saya ditugaskan, tolong nanti kalau Pak KDM datang, sambut. Siap ya. Saya bingung nih. Gimana nyambutnya? Saya juga bingung nih. Nggak ada pemberitahuan harus begini enggak. Itu mah inisiatif saya aja. Dia datang langsung. Selamat datang di BRPI, Bapak. Silakan. Nah, langsung Bapak Ibu kan, saya langsung salaman dua-duanya nih. Bu Titi sama Pak Deddy Mulyadi nih. Ibu Titi Soeharto ya, Ya, Ketua Komisi Soeharto. 4 DPR RI ya. Iya. Langsung salaman, saya langsung silakan Pak. Belakang. Nah, tapi sebenarnya Pak KDM kenal nggak sama Mang Karim? Itu dia yang saya bingung. Saya kenal sama dia nggak kenal sama saya. Masalah itu. Saya upload di media sosial juga banyak yang nonton mah. Ya. Banyak yang nonton karena KDM. Ya, karena itu, karena KDM mungkin. Kalau saya biasa-biasa aja lah. Tapi luar biasa kok itu apa? Iya. Kemarin saya lihat akun TikToknya Mang Karim itu banyak juga yang ini. Iya. Yang like. Ya. Kalau di Mang Karim di akun pribadi nih, ini juga berperan seperti ini nggak? Lebih ke kehidupan sehari-hari ya? Enggak, biasa aja, maksudnya saya mah emang kalau ada duet nih, nah ikut duet. Kalau ada yang di situ ada rekaman yang kocak-kocak nih, diikutin, saya meniru. Maksudnya cuman lipstick apa namanya? Lip sync, Lipstick. lipstick mah ini dong. Lip sync. Nah itu kan banyak yang itu. Jarang yang asli keluar dari saya, maksudnya gitu. Banyak kan ngikutin. Wah ini bagus nih, lagunya atau dia ngomongnya begitu. Baru saya tak ikutin. Biar rame lah. Mang, ada harapan ke depan mau gimana program Mang Karim BRPI? Mau dihentikan? Oh jangan. Jangan. Gimana harapannya Mang Karim? Ya harapan saya semoga kedepannya itu terus berkembang. Amin. Berkembang sesuai harapan kita semua ya. Di kantor BRPI khususnya, umumnya di kantor perikanan seluruhnya. Gitu. Bukan perikanan aja nih, kantor-kantor lain juga. Semua ya. Ya, Karena semua. pesannya kan sebenarnya buat semua. Ya. Informasinya ini buat masyarakat semua. Semoga nyampe juga ke masyarakat gitu ya. Nah itu. Ini kapan kita dipanggil ke itu? Mau? Parum? Gue bukan. Kemana? Ke pusat. Pusat? Mau? Enggak. Mas. Jawabannya. Kejauhan. Serius mau nggak? Ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Mang Karim? Pesan-pesan, kayak mau apa aja nih kesan-pesan. Ada yang mau disampaikan, Sob? Sebelum kita akhiri podcast ini. Aduh. Ya pesan saya ini jangan lupa like dan komen, tonton juga Mang Karim. Mang Karim program BRPI Mang Karim BRPI dan podcast Vischat. Nah ini Di mana? saya lupa nih. Di mana? Di BRPI. BRPI. Apanya? Jangan bingung. Iya, di situlah di BRPI. Iya. Di akun YouTube-nya BRPI ya. Ya jangan lupa di akun YouTube BRPI ini, Bray. Ya, Oke, subscribe. udah itu aja. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Mang Karim atas sharing ilmunya, luar biasa nih Mang Karim, multi talenta ini. Sama. Ya, dari 2009 artinya memang tidak instan ya Sobat Vischat. Mang Karim ini sebenarnya sudah dari dulu gabung di BRPI, cuman potensinya baru tergali kemarin Yeah. ketika Pak Kabale, Pak Acah
punya harapan untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat dengan cara yang sederhana, dengan cara yang unik, dengan cara humor, akhirnya menemukanlah sosok Mang Karim. Mang Karim ini sosok yang unik, jadi kalau harusnya ini di cloning biar banyak orang-orang seperti Mang Karim. Baik Sobat Vischat, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mang Karim. Sama-sama. Jangan lupa nanti bentuknya di. Waduh.